Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hello Church, janji Tuhan akan hari depan yang penuh pengharapan diberikan kepada kita ketika kita hidup mencari Tuhan dengan segenap hati. Selama Anda hidup melekat kepada Tuhan, janganlah khawatir, sebab Ia adalah Tuhan yang akan menjawab doa-doa Anda dalam menjalani masa-masa yang sukar. Meskipun masih beribadah secara online, kami percaya hadirat Tuhan yang dahsyat masih tetap bisa kita rasakan. Dimanapun kita berada, ketika kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Happy Sunday Church, God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan terus menyertai kita. Sekali lagi selamat tahun baru buat kita semua. Saya percaya kebaikan Tuhan menjadi bagian setiap kita. Yang ada di rumah masing-masing, kalau boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Ajak seluruh keluarga saudara untuk memuji Tuhan. Saya percaya kita orang-orang yang melihat kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang terbaik katakan haleluya. Sebab Dia teramat baik dalam hidup saya dan saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, katakan haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa
membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lagi engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari angkat suara sama-sama katakan. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Lagi katakan di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Lagi engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, sekali lagi engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Angkat suaramu sama-sama katakan. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, katakan haleluya. 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 Kami mengecap dan melihat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang memelihara kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Hari ini kami mau datang menyembah Tuhan. Bahwa segenap hidup kami, bahwa seluruh penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin.
ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, saat ku lemah, saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Menyatakan sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami datang bawa ucapan syukur kami di hadapan, bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Percayakan ada bagi. Sekali lagi, Bapakku datang menyembahmu, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan.
nyanyian dari hati kami. Sebab Engkau Tuhan kekuatan, sebab Engkau sumber kehidupan. Kami datang menyembah-Mu. Bangunlah hai jiwaku, sembahlah Dia, bersyukurlah, sebab aku punya Allah yang hebat. Thank you Jesus. Kirabakata karadabashada. Angkat penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Dan percayalah ada kekuatan, ada kasih karunia Tuhan yang akan terus menyertai kita. Jangan takut hadapi hari-hari ini. Kalau Tuhan yang sudah menyertai kita 2020, kita percaya Tuhan yang sama akan menyertai kita di tahun 2021. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Lagi katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Lagi dengan iman katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuat. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yes, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa, lagi sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu sama-sama katakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Engkau, ku sembah
di hatiku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Lebih baik bagi-baginya, katakan haleluya. Tidak ada Allah yang lain yang layak terima pujian kami, yang layak terima ucapan syukur kami, yang layak terima penyembahan kami. Hanya nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami siap untuk dengarkan isi hati-Mu. Aku percaya Tuhan firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami. Firman-Mu berkuasa memulihkan keadaan kami. Dan hati kami siap Engkau berbicara, urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengarkan isi hati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang,
Karena teologi kemakmuran berpendapat, jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal, sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kepada saudara semua, jemaat GBI Kebun Sirih yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Dengan saya Jose Carol dan saya bersyukur pada hari ini dapat kesempatan untuk melayani saudara membawakan firman Tuhan bagi saudara di awal daripada tahun 2021 ini. Terlepas dari bagaimanapun kita menyelesaikan tahun 2020, doa saya adalah saudara memasuki tahun 2021 ini dengan penuh pengharapan. Sebagaimana janji Tuhan kepada kita semua melalui Nabi Yeremia, bahwa rancangan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah doa saya yang sama bagi saudara semua memasuki tahun 2021 ini. Dan apa yang kita akan pelajari hari ini, saya beri judul Start Strong in 2021. Memulai tahun ini dengan kuat. Dan apa yang kita akan pelajari dan apa yang kita akan bahas bersama-sama akan menolong saudara untuk merencanakan kehidupan dan menjalankan 2021 ini dengan penuh kemenangan dan kuat. Are you ready? Mungkin ada banyak di antara saudara yang bergumul, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Saya mengerti bahwa ada banyak di antara saudara yang bersusah payah melewati tahun 2020. Dan mungkin saudara saat ini juga masih dalam keadaan berpikir bahwa akankah 2021 menjadi lebih baik? Akankah keadaan berubah? Akankah semua yang saya mimpikan bisa menjadi kenyataan di tahun 2021? Saya sangat memahami dan saya sangat mengerti kondisi saudara, karena di tengah-tengah lingkungan di mana saya berada dan menggembalakan pun, ada banyak sekali saudara seiman yang lain yang mengalami pergumulan yang sama. However, apapun yang kita alami, bagaimanapun kita menutup tahun 2021, saya percaya bahwa apa yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya ingin bagikan ke saudara, akan menolong saudara untuk bukan hanya berhasil bangkit daripada keberadaan saudara, tapi saudara memberikan ruang untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, to give God space to perform miracles into your life, untuk membawa pemulihan, untuk membawa janji-janjinya menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara. Nah, itu sebabnya sebelum saya membagikan 3 kata kerja yang bisa saudara pertimbangkan untuk saudara mulai praktekkan supaya saudara bisa start strong in 2021, ada satu ayat yang saya ingin kutip bagi saudara menjadi awal daripada perenungan kita di firman Tuhan ini. Di Keluaran pasal yang keempat, ayat kedua,
Pada saat itu Tuhan sedang memberikan panggilan kepada Musa. Kalau saudara membaca Keluaran pasal keempat, pada waktu itu sebenarnya Musa ragu sekali akan panggilan Tuhan dalam kehidupan dia. Tuhan berjanji akan membawa dia menjadi pemimpin yang mengeluarkan bangsa Israel. Dan pada saat itu Musa penuh dengan keraguan karena dia menyadari keberadaan dia. Dia menyadari siapa dirinya. Dan dia berkata pada Tuhan, akankah bangsa Israel percaya bahwa engkau yang telah memanggil aku? Kemudian dikatakan di ayat kedua, Tuhan berkata seperti ini. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Nah pada saat itu, untuk meyakinkan Musa akan janji dan panggilan Tuhan, Tuhan memulai dengan bertanya kepada Musa, what is in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Dan Musa kemudian berkata, tongkat. Nah Tuhan selalu memulai dengan kita, dengan apa yang ada di tangan kita. Dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memulai sesuatu dalam kehidupan kita dengan apa yang tidak ada dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kekasih, apapun yang sedang kau gumuli, saya percaya jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi saudara di tahun 2021 sudah ada di dalam genggaman tangan saudara. Nah itu sebabnya dalam firman Tuhan yang kita akan pelajari ini, saya berdoa supaya Tuhan menolong engkau, Roh Kudus menginspirasi engkau untuk bisa melihat apa yang ada di dalam kehidupan saudara, apa yang ada di tangan saudara yang Tuhan akan pakai untuk menggenapi semua yang Tuhan janjikan bagi saudara. Nah, 3 kata kerja yang akan menolong saudara untuk bisa start strong in 2021. Yang pertama kalau saudara mencatat adalah kata kerja to see, itu melihat. Saudara, di dalam Alkitab selalu bagaimana kita melihat, cara kita melihat, dan apa yang kita lihat akan menentukan seberapa jauh Tuhan dapat menggenapi apa yang Dia janjikan pada kita bisa menjadi kenyataan. Di dalam Kejadian pasal ke-13, ayat ke-14 dan ayat ke-15, ada firman Tuhan kepada Abraham. Dan pada saat itu Tuhan berkata seperti ini. Dikatakan setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Pada saat itu dikatakan Tuhan berfirman dan memerintahkan kepada Abraham to look around, to see, to melihat dikatakan. Ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Kemudian dikatakan seperti ini, seluruh negeri yang kau lihat, everything that you can see will be given to you. Kemampuanmu untuk melihat dan seluas apapun yang kau lihat akan menjadi milikmu. Saudara, yang menentukan apa yang diterima oleh Abraham bukan Tuhan, tapi Abraham sendiri. Dan kemampuan Abraham untuk melihatlah yang menentukan seberapa besar Tuhan dapat menggenapi dan memberikan itu kepadanya. Itu sebabnya there's power in how you see things. Oh, dengan kata lain, there's power in your vision. Itu sebabnya dalam sebuah pelayanan, sebuah gereja, sebuah kehidupan, visi itu sangat penting. Makanya saudara tidak jarang mendengarkan kata visi itu disinggung atau diungkapkan. Vision. Pertanyaannya adalah, what do you see for 2021? Apa yang kau lihat? Apakah yang kau lihat hanya problems, challenges, storms, yang saudara lihat hanya masalah dan kesulitankah? Or do you see opportunity? Or you see the guidance of God? Or you see the promises of God? Saudara, pada saat murid-muridnya ada di atas kapal bersama dengan Yesus, walaupun Yesus berjanji pada mereka, let's go across, mari kita menyeberang Danau Galilea. Tuhan berjanji that we'll get there, we will be there. We will get there safely sebenarnya dengan kata lain. Tapi di tengah-tengah perjalanan saudara menyadari bahwa mereka menghadapi badai, mereka menghadapi ombak. Dan kemudian realita berkata, Alkitab kita mencatat bahwa kapal mereka mulai penuh dengan air. Dan dikatakan Yesus di tengah-tengah keadaan itu bisa tertidur walaupun tilamnya ada atau penuh dengan air, basah dengan air. Dan dikatakan di tengah-tengah keberadaan itu, murid-muridnya mulai panik dan ketakutan. Dan kemudian mereka mulai menuduh Yesus dan mereka membangunkan Yesus dan berkata, Guru, kamu tidak peduli kalau kami binasa. You don't care that we perish. Dengan kata lain, kamu sama sekali nggak peduli membiarkan kami ada dalam ancaman bahaya. Saudara, pertanyaannya adalah, apa yang mereka lihat? Karena mata mereka fokus kepada the challenges and the storms and the waves, badai dan ombak yang datang. Akibatnya mereka penuh dengan ketakutan. Seandainya di kapal itu di tengah-tengah ombak,
Saya tahu tidak mudah. Seandainya mereka mampu mengalihkan mata mereka bukan kepada masalah dan tantangan yang ada, tapi mata mereka mengarah pada Yesus yang dengan pulasnya tertidur. Saya yakin damai dan keteduhan yang ada dalam diri Yesus bisa mereka rasakan dan dapat transfer untuk mereka alami juga. So, Yesus dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan hidup kita akan bebas dari badai. I promise you, 2021 juga tidak akan bebas dari badai dan ombak. Tapi yang pasti saya bisa janjikan pada saudara adalah bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan engkau. He is Immanuel. Dia ada dalam perahu dalam kehidupan saudara, dan dia tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan saudara. Pertanyaannya adalah, mampukah engkau terus menjaga pandanganmu untuk melihat keberadaan Tuhan dalam kehidupanmu? Mampukah engkau melihat bahwa 2021 ada kesempatan dan opportunity, ada peluang, ada jalan keluar, ada janji yang datang daripada Tuhan? Mampukah engkau melihat bahwa bisnismu bisa bangkit? Mampukah engkau melihat bahwa pernikahanmu bisa dipulihkan? Mampukah engkau melihat bahwa engkau akan melewati 2021 dengan sehat, terlepas dari apapun juga yang terjadi, terlepas dari vaksin berapa cepat pun datang atau tidak? Saudara, you gonna see yourself prosper tahun 2021. Mampukah engkau melihatnya? Vision is the proof that you are filled with the Holy Spirit. Bahkan visi saudara adalah bukti kalau Roh Kudus ada di dalam engkau. Dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat ke-17 dijanjikan bahwa orang-orang muda akan mendapatkan visi dan orang tua akan mendapatkan mimpi. Saudara, visi dan mimpi dan nubuatan bicara soal masa depan kita. Whenever, setiap kali Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan melihat masa depan kita. Baik itu melalui visi maupun mimpi, dan pada saat kita berani beriman, percaya dan memperkatakannya, when we prophesy, pada saat itulah kita memperkatakan apa yang Tuhan janjikan ke dalam realita dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tanda kalau seseorang dipenuhi oleh Roh Tuhan adalah pada saat mereka melihat segala sesuatu yang baik ada di masa depan mereka. Itu tanda-tanda kehidupan. Saudara, sudah mau lihat pernikahan yang hidup? Pernikahan itu senantiasa melihat, they look forward to the future. Suami dan seorang istri akan senantiasa melihat ke depan. Sebuah perusahaan yang hidup, mereka selalu punya proyeksi ke depan. Sebuah gereja dan pelayanan yang hidup, mereka selalu punya impian dan punya cita-cita dan proyeksi ke depan. Tanda-tanda daripada sebuah kematian adalah pada saat segala sesuatu yang dilihat adalah apa yang ada di masa lalu. Pasangan yang hanya melihat dan refleksi ke masa lalu saja, mereka sudah kehilangan kehidupan di dalam pernikahan mereka. Mereka kehilangan masa depan. Sebuah perusahaan yang tidak lagi mampu melihat ke depan, yang mereka hanya banggakan adalah kejayaan di masa lampau. Itulah tanda-tanda kematian mulai masuk ke dalam perusahaan atau organisasi tersebut. So, tanda-tanda kehidupan adalah pada saat ada masa depan, ada pengharapan, ada visi di depannya. Itu sebabnya, saudara, excitement and passion datang pada saat kita mampu melihat apa yang ada di depan kita. Dan itu adalah ciri-ciri seseorang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan dalam kehidupannya. There's life in them. Ada kehidupan di dalam mereka. Dan pada saat mereka berkumpul di sebuah organisasi yang disebut perusahaan itu akan hidup. Pada saat mereka berkumpul di keluarga itu akan hidup. Masa mereka berkumpul dalam sebuah komunitas yang namanya gereja akan bertumbuh dan hidup. Itu sebabnya saudara, pertanyaannya adalah, what do you see? Because apa yang kau lihat yang akan menentukan apa yang Tuhan bisa janjikan dan genapi di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya ingat di dalam perjanjian lama, Nuh waktu dipanggil oleh Tuhan untuk membangun bahtera. Pertanyaannya adalah, how did he see it? Bagaimana Nuh melihat gambarnya pada bahtera itu? Nuh nggak punya PDF yang dikirim oleh Tuhan melalui Bluetooth, atau Wi-Fi, atau email, atau airdrop. Nuh harus membayangkannya dan melihatnya di mata rohani dan mata jiwaninya sebelum dia kemudian melihatnya dengan mata jasmaninya. He has to be able to picture it. Dia harus mampu membayangkan dan melihatnya dengan imannya sebelum kemudian dia menjadikan apa yang dia lihat menjadi kenyataan. Itu sebabnya langkah pertama for you to start strong is to see what God wants you to see. Saya berharap setiap saudara mampu melihat apa yang Tuhan ingin saudara lihat. Jangan izinkan kegagalan. Jangan izinkan kekecewaan. Jangan izinkan ketidakpercayaan menghalangi saudara untuk melihat apa yang Tuhan ingin kau lihat.
Jangan izinkan rasa tidak percaya karena kesulitan dan tantangan dan masalah yang ada. Sehingga engkau berkata, mana mungkin? Kalau keadaan sudah begitu berat, mana mungkin? Jangan izinkan keberadaan dan situasi yang ada menghalangi engkau untuk dapat melihat apa yang Tuhan tempatkan di depan saudara. Tuhan menempatkan segala sesuatu yang baik. Yeremia 29 ayat 11 katakan, a plans for good, hope and future. Tuhan menyediakan pengharapan dan masa depan dan rancangan yang baik di depan saudara. For you to see it. Kalau saudara bisa melihatnya, kata kerja yang kedua adalah to act. Maka saudara harus bertindak meresponi apa yang sudah lihat. Nuh tidak akan pernah melihat bahtera itu menjadi kenyataan, walaupun dia melihatnya dengan mata rohaninya. Yusuf tidak akan pernah melihat bangsa Mesir bangkit di masa-masa kelaparan, kalau dia tidak bertindak mempersiapkan diri di masa-masa kelimpahan datang di 7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir. Saudara, Abraham tidak akan pernah melihat janji Tuhan, Ishak dilahirkan, apabila Abraham tidak bertindak. Pada saat itu realita berkata, Abraham sudah berusia 99 tahun, Sarah sudah berusia 90 tahun, dan Sarah sudah mati haid. So, dia harus bertindak. Nah itu sebabnya Yakobus pasal Yakobus pasal kedua ayat 20 katakan seperti ini. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dan di ayat ke-26-nya dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, walaupun kita mampu melihatnya, walaupun seperti yang mustahil saudara beriman dan mampu melihatnya, you have big vision, you have big dreams, you are able to see it. Tapi apabila sudah tidak bertindak, maka apa yang sudah yakini, apa yang sudah percayai, apa yang sudah imani, tidak bisa berubah menjadi buah dan kenyataan. Nah itu sebabnya you need to act, sudah harus bertindak, dan Tuhan akan menuntun langkah orang-orang benar. Sudah melangkah, you have to act, so harus bertindak untuk apa yang Tuhan janjikan dapat menjadi kenyataan. Nah, apa yang sudah bisa lakukan dalam bertindak? Nah, untuk tahun 2021 ini ada 2 kata kunci yang saya ingin titipkan pada saudara, pesankan pada saudara pada saat saudara mau merencanakan sebuah tindakan. Izinkan saya katakan ini, perencanaan adalah bagian daripada sebuah tindakan. So, waktu saudara mau bertindak, bagian daripada sebuah tindakan adalah a good planning, merencanakan. Merencanakan dengan baik. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau saudara gagal dalam merencanakan, maka sebenarnya saudara merencanakan untuk gagal. Itu sebabnya saudara harus merencanakan dengan baik. Lukas pasal ke-14 ayat 28-30, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan seperti ini. Kalau seorang dari kalian mau membangun sebuah menara, tentu ia akan duduk menghitung dahulu biayanya supaya ia tahu apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan menara itu atau tidak. Sebab kalau ternyata ia tak dapat menyelesaikannya, padahal pondasinya sudah dibuat, maka semua orang yang melihat pekerjaan itu akan menertawakannya. Mereka akan berkata, lihatlah orang ini membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Saudara, saya temukan bahwa ada banyak orang-orang percaya yang punya mimpi dan punya visi yang besar. Tapi mereka gagal menyelesaikan, gagal bertindak, gagal melakukan apa yang mereka seharusnya lakukan untuk menjadikan apa yang harusnya bisa membanggakan menjadi kesaksian. Itu sebabnya di dalam Lukas pasal ke-14 tadi dikatakan, kalau kita gagal dalam perencanaan, gagal dalam eksekusi, akibatnya kita ditertawakan oleh orang. Itu sebabnya saya berdoa di awal tahun 2021 ini, saya berharap sudah mengambil waktu untuk duduk kemudian merencanakan. Especially di tahun 2021 ini, ada begitu banyak hal yang kita tidak tahu, karena ada begitu banyak hal yang serba tidak pasti di tahun 2021 ini. Itu sebabnya semakin saudara baik dalam merencanakan, maka semakin lancar dan semakin mudah saudara akan menjalankan di tahun 2021 ini. Dengan kata lain, dikatakan how we plan, bagaimana kita merencanakan, yang akan menentukan seberapa jauh kita bisa menyelesaikan apa yang kita sedang rencanakan dan harus kita bangun di dalam kehidupan. Doa saya adalah saudara mampu melakukan perencanaan dengan baik. Saya tahu tidak mudah untuk melihat ke depan. Saya tahu mungkin di bisnis saudara sulit untuk memproyeksikan apa yang dapat terjadi.
Di pelayanan juga ada begitu banyak gereja yang kesulitan untuk bisa melihat ke depan. Kapan kita dapat mulai ibadah seperti normal lagi? Kapan kita dapat menjalankan kehidupan seperti normal lagi? Kapan seperti sedia kala kita dapat melakukan apa yang dahulu kita ingin lakukan? Saya tahu bahwa 2021 tidak akan mudah. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Hidup, sudah bukan hanya tahu akan apa yang akan terjadi, tapi Dia sudah terlebih dahulu ada di depan kita. Dan Dia siap menuntun saudara di dalam perencanaan dan apa yang saudara akan lakukan berikutnya. Itu yang pertama. Itu sebabnya plan well untuk saudara bertindak. Yang kedua, saudara build margin into your planning. Berikan margin, berikan ruang untuk saudara antisipasi di dalam perencanaan saudara. Kalau saudara dalam perencanaan saudara tidak punya margin, maka saudara seringkali mengalami kepanikan, kesulitan. Saudara, we always plan for the best. Kita merencanakan segala sesuatu, kita inginkan yang terbaik. Saudara dalam perjalanan, saudara merencanakan kalau segala sesuatu berjalan dengan lancar. Tapi saudara tahu bahwa dalam kehidupan seringkali ada hal-hal yang unexpected, yang tidak terduga terjadi. Nah itu sebabnya saudara perlu margin untuk saudara bisa mengantisipasi kalau sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dalam keuangan saudara, saudara perlu margin. Kesehatan saudara, saudara perlu margin. Istirahat saudara, saudara perlu margin. Di dalam penjualan atau planning saudara, saudara perlu margin. Kalau saudara punya margin, maka saudara punya waktu dan punya ruang untuk mengantisipasi apabila apa yang saudara rencanakan tidak terjadi seperti yang saudara inginkan. Nah, kalau saudara merencanakan dengan memberikan margin, maka saudara punya chances yang sangat besar untuk berhasil. Tapi ada yang berkata bahwa sepertinya kalau kita merencanakan dengan margin, sepertinya kita tidak beriman dan kita merencanakan sesuatu yang tidak baik terjadi. Menurut saya, itu sama sekali tidak benar. Efesus pasal ketiga 20 katakan seperti ini. Bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan ataupun pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dikatakan bahwa Tuhan itu mampu melakukan lebih daripada apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Dengan kata lain, Tuhan saja minta kita kasih margin, kasih ruang untuk Dia dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Dikatakan kalau kita mampu merencanakan seperti ini, maka Tuhan pun dapat melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kalau kita berdoa untuk ini, maka Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang kita minta. Nah itu sebabnya, saudara, Tuhan sendiri berkata pada kita, mintalah yang terbaik, harapkan yang terbaik. Dan kalaupun engkau mampu meminta dan mengharapkan yang terbaik, I can give you more than what you hope for, what you pray for. Nah itu sebabnya, saudara, waktu saudara bertindak, waktu saudara bekerja, waktu saudara mengantisipasi, saya berdoa supaya saudara berencana dengan baik, memberikan ruang, margin dalam semua yang saudara rencanakan, sehingga pada saat saudara menjalankannya, saudara punya chances atau punya peluang yang sangat besar untuk tidak gagal, dan kemudian memberi ruang untuk Tuhan dapat bekerja di dalam kehidupan saudara. Nah saya dalam bicara soal bertindak, saya suka mengutip apa yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara, apa yang dilakukan Yusuf di 7 tahun masa kelimpahan, buat saya itu luar biasa. Tuntunan Tuhan sangat jelas di dalam 7 tahun kelimpahan yang ada. Walaupun nubuatan yang datang sebenarnya pada mimpi Firaun berkata bahwa setelah 7 tahun kelimpahan, di masa 7 tahun kelaparan, maka kelaparan itu akan menghapuskan semua kelimpahan yang pernah terjadi. That was the prophecy. Tapi kalau saudara membaca, saudara tahu bahwa apa yang dinubuatkan sama sekali tidak terjadi. Karena Yusuf mampu memutarbalikkan nubuatan tersebut yang tadinya berakhir buruk menjadi sesuatu yang sangat baik. Di akhir 7 tahun kelaparan, bahkan Mesir menjadi negara yang jauh lebih kaya, punya teritori dan tanah yang jauh lebih luas. Karena negara-negara tetangga menjual tanah dan teritori mereka dan ditukarkan dengan makanan yang berlimpah yang Mesir miliki. Nah, dalam 7 tahun kelimpahan yang ada tindakan-tindakan persiapan dan antisipatif yang Yusuf lakukan. 20% dia kumpulkan. Selama 7 tahun dia kumpulkan 20%. Dan saya pernah katakan pada orang-orang finance, saya katakan, coba bayangkan, dia hanya save 20% flat, tetapi bisa hidup 7 tahun atau 700% dengan kata lain. 7 tahun dia bisa hidup. Tentunya orang finance tahu bahwa yang dia kumpulkan walaupun 20% flat, tetapi perkaliannya
panen dan hasilnya dia kumpulkan, pasti tidak flat karena dia berhasil merencanakan peningkatan produksi dari tahun pertama hingga tahun ke-7, sehingga walaupun dia mengumpulkan 20% secara flat, tapi dia punya jumlah yang cukup, bukan hanya untuk menghidupi 7 tahun, tetapi bahkan punya sisa setelah 7 tahun. Dan bagaimana kemudian dia mengelola logistiknya, mengelola leadership untuk raise leaders di semua teritori yang daerah yang ada, untuk kemudian mengelola sumber daya yang ada. Saudara, luar biasa apa yang Yusuf lakukan dalam tindakan-tindakan persiapannya. Dan itulah yang menurut saya, bagi kita orang percaya harus kita lakukan di tahun 2021. Kata kerja yang ketiga adalah to follow through. Banyak kita bisa memulai, tidak selalu kita mampu menyelesaikan apa yang kita mulai. Ulangan pasal kelima ayat 32 dan 33 katakan seperti ini. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Dikatakan segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Semua jalan, segenap jalan yang ada. Not part of it, bukan cuma sebagian, tapi segenap dan seluruhnya. To follow through, kau jalankan. Satu ayat lagi, di 2 Timotius pasal yang kedua, ayat keempat sampai yang keenam dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ketiga ilustrasi prajurit, olahragawan, dan petani, kesamaan daripada ketiga figur yang dipakai oleh Paulus di sini adalah kegigihan mereka, komitmen mereka untuk menyelesaikan apa yang mereka awali. Seorang petani kalau dia menanam, dia akan menuntaskan sampai dia menerima tuaiannya. Seorang olahragawan, seorang pelari, apabila dia memulai, dia akan dan harus menyelesaikan pertandingannya. Demikian juga seorang prajurit akan menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh komandannya. Bicara soal komitmen, bicara soal resilient, bicara soal persistence dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, saya kira itu adalah salah satu ciri daripada kita yang percaya kepada Tuhan. Pada saat kita gigih menyelesaikan apa yang kita perlu selesaikan. Saya temukan bahwa ada banyak di antara kita yang bukan tidak mampu, tetapi menyerah di tengah jalan. Doa saya adalah 2021 akan dipenuhi dengan kemenangan bagi saudara semua. You're not only going to start strong, but you're going to finish strong 2021. Karena semua yang Tuhan janjikan akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, sekali lagi, to see, melihat apa yang bukan hanya kasat mata di depan saudara, tapi melihat dengan mata rohani saudara, apa yang Tuhan janjikan bagi saudara. Kemudian, to have faith, to act on it, untuk bertindak, walaupun kelihatannya mustahil, walaupun kelihatannya susah, walaupun kelihatannya Anda tidak berdaya, but you act on it, dan saudara bertindak dalam mempersiapkan, saudara merencanakan dengan baik. You put margin, memberikan margin di dalam perencanaan saudara. Kemudian saudara memberi ruang untuk Tuhan menolong saudara, to follow through. Dan saya percaya, apapun yang sepertinya mustahil, akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Saya berdoa supaya perusahaan saudara diberkati oleh Tuhan. Karir saudara diberkati oleh Tuhan. Gereja saudara diberkati oleh Tuhan. Pernikahan saudara, rumah tangga saudara, anak-anak saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan pejamkan mata kita untuk berdoa menghampiri Tuhan. Dan saya ingin saudara mengambil beberapa kesempatan ini untuk mulai mengizinkan Roh Kudus menuntun saudara, melihat apa yang saudara perlu lihat. Apabila pernikahan saudara membutuhkan berkat, bisnis saudara, karir saudara, kesehatan saudara, masa depan saudara, whatever it is, saya berdoa pada saat ini, Roh Kudus menginspirasi saudara. Roh Kudus menolong engkau untuk melihat, supaya surga download a lot of informations, gambaran daripada apa yang surga sediakan bagi engkau, untuk mengizinkan engkau melihatnya. Izinkan Tuhan dan Roh Kudus menolong engkau untuk melihat segala sesuatu yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan kepada setiap saudara. Jangan izinkan kekecewaan, kegagalan, keterbatasan, atau apapun juga untuk menghalangi engkau untuk bisa melihat
dan percaya bahwa Tuhan menginginkan segala sesuatu yang baik bagi engkau. Pada saat engkau mulai melihatnya, mulai berkata-kata dalam iman, berkata, I'm gonna act on it. Aku akan bertindak. Saya akan pulang dan saya mulai akan tuliskan apa yang saya lihat. Saya akan tuliskan visi ini, mimpi ini, dan mulai akan menorehkan, menuliskan langkah-langkah konkret what I can do, what I should do. Mulai start planning. When do you want it to happen? Kapan sudah mau itu terjadi? Bagaimana saudara rasa itu bisa terjadi? Mulai izinkan Roh Kudus menginspirasi saudara untuk merencanakan. Duduk, hitung biayanya, hitung konsekuensinya, hitung tenaganya, hitung apa yang perlu engkau lakukan. Dan mulai tuliskan segala sesuatu yang sudah perlu rencanakan. Dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun engkau dalam merencanakannya. Jangan lupa, put margin in your planning. Pada saat sudah selesai merencanakan, saya berdoa supaya engkau meminta pada Roh Kudus memberikan pada engkau kekuatan to follow through. Bapa di surga, aku lepaskan berkat dan anugerah Tuhan bagi setiap jemaatmu hari ini. Percaya bahwa terlepas dari bagaimanapun mereka menutup tahun 2020, hamba percaya dan hamba perkatakan berkat pada saat ini kepada setiap kehidupan mereka. Apa yang mereka lihat akan menjadi kenyataan. Perusahaan mereka akan go international. Merek mereka bisa diberkati oleh Tuhan. Pernikahan mereka bisa bangkit. Kesehatan mereka bisa baik. Anak-anak mereka bisa diselamatkan. Rumah tangga mereka diperkuat. Apapun yang baik yang mereka mimpikan menjadi kenyataan. Pada hari ini, hamba berdoa supaya anugerah yang datang daripada Bapa di surga turun atas mereka semua. Karena mereka sudah menerimanya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Roh Kudus, do your part. Lead them. Guide them. Dan aku percayakan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Dan hamba naikkan doa ini dan ucapkan berkat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin dan Jumat pukul 5 pagi dan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Haryanto Kandani dengan tema Stress Management. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema episode 2 Breaking News World Nowadays, seri ke-1 pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryolugito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Masukkan nominal yang diinginkan, klik OK, atau lanjutkan, atau confirm, dan melakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19
dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami memberkati untuk hamba-Mu yang sudah membawakan firman kebenaran-Mu hari ini. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya, perluas pekerjaannya, supaya hamba-Mu ini semakin hari semakin cinta dengan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kembali sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotro Harjo, beserta keempat wakil yang ada, Gembala Rayon, Gembala Cabang, dan Gembala Kul yang ada di GBI Kebon Siri. Kau berkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya di masa pandemi COVID-19 ini, dan mereka semakin intim dan melekat kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk generasi muda, generasi Yeremia-Mu yang ada di Indonesia. Kau berkati Bapa, dimanapun mereka berada, supaya mereka bisa hidup seturut dengan jalannya Tuhan, supaya mereka bisa hidup intim dengan Tuhan, jauhkan mereka dari orang-orang jahat, jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, supaya mereka bisa hidup sesuai jalan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan, sembuhkan Indonesia, bangkitkan Indonesia, supaya Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia sembuh, dan kembali bisa bersorak-sorai untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, pemerintahan teratas sampai yang terendah. Kau berkati Tuhan, supaya pemerintahan yang ada di Indonesia ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, seturut dengan caranya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Saudara dikasih Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Allah. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah di Allah Bapa, di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini, hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput saudara-saudara di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Besar anugerah